Jejak digital terungkap. Buzzer auto mingkem. Sosok asli bapak politik identitas terkuak. Jadi ada 3 problem demokrasi kita hari ini. Pertama itu soal politik uang. Itu ada jawabannya Bawaslu. Nah, jadi regulasinya pun ada. Kalau kita ingin menyelesaikan itu. Yang kedua itu soal post-truth politik begitu. Ya, fitnah semua segala macam. Itu ada juga regulasi soal itu. Tapi kalau soal politik identitas, penyakit ketiga ini antar kita ini. Oke. Jadi kalau dikatakan politik identitas dikaitkan ke Anies, itu orang lagi ngimpi, berimajinasi sendiri, mengkritisi imajinasinya sendiri. Karena Anies dalam konteks kebinekaan, dalam konteks ini sangat orang yang plural. Jadi jangan melakukan opini berdasarkan asumsinya sendiri. Oke. Ada faktanya. Anies lahir dari demokrasi yang jual beli ayat dan mayat. Ada faktanya. Anies lahir dari demokrasi yang jual beli ayat dan mayat. Yang jual beli ayat dan mayat satu, ya saya kasih tahu. Wow. Yang jual beli ancaman kalau Ahok kalah tidak janda-janda tidak mendapat KJP siapa? Kan Anda mengancam, publik mengancam lagi. Apakah Anies terlibat? Tidak. Tapi Anies diam, tidak menghentikan itu narasi itu. Oke. Anda yakin Anies diam? Sangat yakin. Buka Google ya. Kok buka Google tahu saya di komentar Langsung aja. dijawab, Bang. Langsung Bang. Waktu Karena kita ada udah faktanya. banyak. Oke. Anies mengatakan apa? Kalau ada yang tidak disolatkan, saya akan datang menyolatkan. Buka di Google. Tapi itu setelah selesai. Jangan pemilu bicara itu. tapi Bukan di setelah awal. selesai. Jangan Makanya- diklarifikasi itu udah selesai. Buka. Kenapa itu usah dibuka? Faktanya itu, Anda Pak. takut dengan fakta. Faktanya itu. Anda takut dengan fakta. Faktanya Anies itu menang karena jual beli ayat dan mayat. Gini. Bagaimana? Jangan Makanya- diklarifikasi itu udah selesai. Buka. Kenapa itu usah dibuka? Faktanya itu, Anda Pak. takut dengan fakta. Faktanya itu. Anda takut dengan fakta. Faktanya Anies itu menang karena jual beli ayat dan mayat. Enggak, kalau Ahok itu terus terang saya bilang itu, kalau Ahok itu harus diberi catatan buat dia. Karena yang pembenci Anies ini semua, itu semua adalah Ahoker yang nggak bisa menerima kekalahan pada Pilkada 2017 dan memfitnah Anies menggunakan ayat dan mayat untuk menang dalam Pilkada. Padahal yang menggunakan isu-isu itu mereka sendiri. Itu. Justru mereka lah yang menggunakan ayat dan mayat dalam Pilkada DKI tahun 2017. Tapi itu dituduhkannya kepada Anies. Jejak digital dibongkar. Sosok asli bapak politik identitas pun terkuak. Buzzer PRP auto mingkem. Dilansir demokrasi.id. Fitnah kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semakin intensif saat berbagai terobosan dalam memimpin ibu kota mendapat apresiasi dan penghargaan berbagai pihak. Tujuan dari fitnah yang masif ini tidak lain adalah agar berbagai capaian dan prestasi ini tertutupi oleh beredarnya berbagai kabar bohong sekaligus membunuh karakter Anies sebagai calon pemimpin nasional potensial di masa depan. Yang sedang hot saat ini, Buzzer PRP terus-menerus menyebut Anies Baswedan sebagai bapak politik identitas. Dan menuduh Anies serta relawannya menjual agama demi memenuhi ambisi politik. Untungnya kita hidup di zaman serba digital, di mana jejak obrolan dan komentar serta pemikiran akan selalu tersimpan dalam jangka waktu yang lama. Dan ketika warganet membongkar jejak digital mulai dari tahun 2011, terlihat dengan jelas siapa sosok sesungguhnya bapak politik identitas yang menggunakan agama demi ambisi politiknya. Ini bukti nyatanya. Ahok ini marifat banget, menunjukkan bahwa dia adalah santri kehormatan. Keadilan ialah esensi ajaran Islam tatkala hadir di tengah-tengah publik. Religion of Rational Man mengunggah postingan di laman akun Twitternya. Ayo orang-orang beragama atau beriman, dukung si kafir Ahok menegakkan syariat Islam. Karena Muslim sebelumnya tidak berminat melakukan. Postingan tersebut mendapat banyak komentar dari warganet.
Bukan gue yang ngomong, Ahok si koruptor itu ngaku-ngaku anak Tuhan, ujar Jagung. Ini untuk pertama kalinya anak Tuhan, Ahok jadi pemimpin. Semoga ini awal perubahan, praise the Lord, ujar Bayamat. Pasti, aku kenal Ahok, RT Ed Hadasa Ajeng, Wes menang telak ta. RT Ed Sil Priscil, Jokowi Ahok bukti bahwa anak Tuhan memimpin Jakarta, ujar Danila. Wah, itu terlalu arogan Mas Boy. Spanduk terkini di Jakarta dari Jokowi Ahok. Ayo kita pilih anak Tuhan untuk Jakarta baru, ujar Ranggo. Si Ahok mau bilang ini Sarah. Ed PKS Piungan, pendeta pilihan Seiman dan anak Tuhan, ujar Nugroho. Bukannya anaknya Ahok. Ya belajar aku kan anak Tuhan, jadi kabarnya luar biasa, ujar L. Diraho calon wagub Jakarta, anak Tuhan gak bakal dipermalukan kok, ujar Christian. Apalah aku ini ya Tuhan jikalau tanpa Engkau di dalam hidup ini. Puji syukur raja kepadamu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ujar Ahok sip. Kok Ahok saya joblos nomor 3? Ya semoga menang, saatnya Jakarta dipimpin anak Tuhan yang bersih, ujar Yohanes Hari. Halo teman semua, ayo dukung Basuki alias Ahok yang transparan, bebas korupsi yang ingin mencalonkan jadi gubernur DKI Jakarta. Biar ada anak Tuhan yang pegang gunung pemerintahan di DKI Jakarta, ujar Renungan Rohani. Ayo dukung anak Tuhan yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur Jakarta lewat jalur independen. Sebelumnya adalah Bupati Bangka atau Belitung dan sekarang anggota DPR dari fraksi Partai Golkar. Kita berdoa melalui Pak Ahok akan mengubah Jakarta dan Indonesia secara umum. Pak Ahok butuh 500.000 KTP Jakarta agar bisa mencalonkan diri. Bisa tolong email ke jimmy_bpp@yahoo.com. Inilah ulasan Pak Ahok dan tanggapan-tanggapan orang Indonesia lainnya, ujar Semil with Jesus. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan.